berjuang, kita harus memiliki alat. Alat perjuangan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah partai politik. Tanpa partai, akan sangat sulit bagi kaum buruh untuk bisa mewujudkan cita-cita dan mimpi-mimpinya. Dalam gerakan buruh, aksi dan unjuk rasa adalah kekuatan penekan. Diskusi, lobi, dan rapat-rapat akbar menjadi keharusan. Kewajiban untuk terus belajar tak boleh ditinggalkan, kampanye dan propaganda sebagai senjata andalan. Itu semua adalah kerja-kerja yang tak bisa kita tinggalkan. Namun demikian, tidak cukup sampai di sini kawan-kawan. Karena faktanya, regulasi atau kebijakan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan kaum buruh dan rakyat secara keseluruhan diputuskan melalui ruang-ruang pengambil kebijakan. Pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi jika suara buruh tidak terdengar di ruang-ruang pengambil keputusan itu? Apa yang terjadi jika mereka yang disebut wakil rakyat itu justru berasal dari para pemilik modal? Tentu saja, kepentingan kaum buruh akan terpinggirkan. Buruh tidak dianggap penting di dalam pengambilan kebijakan. Tentang bagaimana kaum buruh bisa menjadi bagian penting dari proses pengambilan kebijakan, kita bisa belajar dari berbagai negara yang kaum buruhnya memiliki alat politiknya sendiri. Sebut saja di Inggris, di negara-negara Nordik, Australia, New Zealand, Jerman Barat, Amerika, Prancis, Singapura, Brasil, Venezuela, Bolivia, Peru, dan Afrika Selatan adalah contoh di mana negara-negara tersebut kaum buruhnya bersatu untuk kemudian mendirikan partai buruh. Dan kalaupun tidak menjadi pendiri, gerakan buruh menjadi sekutu abadi dari sebuah partai politik yang memang berkomitmen untuk memenangkan kepentingan kaum buruh. Dan terbukti, di mana ada partai buruh, maka tingkat kesejahteraan di negara tersebut relatif lebih baik. Karena yang diperjuangkan gerakan buruh tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan, dan menjadi pembebas bagi kaum yang tertindas. Dengan fakta-fakta seperti itu, wajar jika saat ini buruh Indonesia harus bersatu dalam memperjuangkan gerakan politik dengan membangun satu wadah yang bernama Partai Buruh. Teman-teman, untuk lebih mengenal Partai Buruh, saya akan membagi penjelasan ini ke dalam 9 bagian. Bagian pertama, nama partai. Partai ini bernama Partai Buruh. Sesuai dengan namanya, konstituen dari partai ini adalah buruh pabrik, buruh tani, buruh kantor, buruh nelayan, guru honorer, tenaga honorer, guru swasta dan guru PNS. Buruh perempuan, perempuan yang termarginalkan, ibu jamu gendong, ibu tukang sayur, ibu penjual nasi, ibu PKK, ibu jumantik. Disabilitas atau penyandang cacat, pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Buruh informal, tukang ojek atau ojol, tukang becak, sopir angkot, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Miskin kota, miskin desa, masyarakat adat, penggerak lingkungan hidup, penggiat HAM, tukang bakso, penggiat koperasi, pelaku UMKM, pengusaha muda usaha kreatif, pelaku usaha multi-level marketing, anak muda, pelajar, mahasiswa, anak band, seniman, hingga olahragawan. Partai kita itu partai identitas. Kita tadi bilang, we are the working class. Kami kelas buruh. Kami dirikan partai ini buat buruh, buat petani, buat nelayan, miskin kota, perempuan termarginalkan, anak muda. Bagian kedua, ideologi. Ideologi Partai Buruh adalah Pancasila, dengan titik tumpu pada sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian ketiga, platform. Partai Buruh setidak-tidaknya memiliki 13 platform perjuangan. Pertama, daulat rakyat. Kedua, lapangan kerja. 3, anti korupsi. 4, jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pengangguran, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, hingga jaminan makanan untuk rakyat. 5, kedaulatan pangan,
yang meliputi tanah, benih, pupuk, anti impor beras untuk petani, kedaulatan ikan, dan kedaulatan ternak. 6. Upah layak. 7. Pajak untuk kesejahteraan rakyat. 8. Hubungan industrial yang meliputi penolakan terhadap outsourcing, tolak karyawan kontrak berkepanjangan, pesangon yang layak, jam kerja yang manusiawi, perlindungan buruh perempuan, kerja layak, tolak buruh kasar TKA, tolak pemagangan, dan tolak PHK yang permudah. 9. Lingkungan hidup, masyarakat adat dan HAM. 10. Pelindungan perempuan dan anak muda. 11. Pemberdayaan disabilitas. 12. Kesejahteraan dan status PNS untuk seluruh guru dan tenaga honorer. Dan yang ke-13 adalah membangun kekuatan BUMN dan koperasi. Bagian keempat, pendiri atau pemilik Partai Buruh yang baru. Terhitung sejak tahun 2021 ini, pendiri atau pemilik Partai Buruh yang baru terdiri dari 11 elemen, yang meliputi: pertama, Partai Buruh Lama. Kedua, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Ketiga, Organisasi Rakyat Indonesia. Keempat, Serikat Petani Indonesia dan Organisasi Nelayan. Kelima, Rumah Rakyat Indonesia unsur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Keenam, Rumah Rakyat Indonesia unsur Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Ketujuh, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Kedelapan, Rumah Rakyat Indonesia unsur FSP KEP KSPI. Kesembilan, Gerakan Kesejahteraan Nasional. Kesepuluh, Forum Pendidik, Tenaga Honorer, dan Swasta Indonesia. Kesebelas, Gerakan Perempuan Indonesia. Bagian 5. Struktur partai. Mengingat partai politik akan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, maka struktur partai juga mencerminkan struktur sebuah negara. Mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebagai MPR-nya partai, kita akan namai Majelis Rakyat. Majelis Rakyat adalah representasi dari pemilik partai buruh yang baru. Terkait dengan Majelis Permusyawaratan Rakyatnya Partai Buruh, kita namai Majelis Rakyat. Majelis Rakyat adalah representasi dari pemilik partai buruh yang baru, yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Di Majelis Rakyat, nantinya akan dibentuk 3 organ atau alat kelengkapan, yaitu Majelis Fatwa, Badan Ideologi, dan Utusan Golongan. Majelis Fatwa terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, cendekiawan, hingga akademisi, yang berorientasi pada terwujudnya negara sejahtera. Sedangkan badan ideologi partai diisi oleh orang-orang yang memiliki idealisme di dalam perjuangan, agar langkah dan gerak partai sesuai dengan asas dan tujuan partai. Sementara itu, utusan golongan merupakan perwakilan dari konstituen partai buruh, seperti utusan golongan buruh, utusan golongan petani, utusan golongan nelayan, utusan golongan perempuan, utusan golongan anak muda, dan konstituen yang lainnya. Permisi, kami mau lewat. Kalau tidak lewat, urusan sama rakyat. Sebagai pemilik partai, Majelis Rakyat bisa merekomendasikan kepada Kongres untuk memecat Presiden Partai Buruh. Hal seperti ini lazim terjadi di luar negeri, di mana pemilik partai yang adalah serikat buruh bisa memecat Presiden partai. Lembaga lain yang akan dibentuk adalah Majelis Nasional. Majelis Nasional adalah representasi dari legislatif di dalam partai. Terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan lain sebagainya sesuai dengan kepentingan partai. Kemudian akan dibentuk juga Mahkamah Partai. Ini adalah representasi dari lembaga yudikatif. Lembaga inilah yang akan memberi putusan jika ada pengurus yang dinilai melanggar konstitusi partai. Dan selanjutnya adalah Eksekutif Komite atau EXCO. Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite adalah DPP-nya Partai Buruh. Kita sengaja tidak menggunakan istilah DPP karena untuk memperlihatkan sifat alternatifnya. Di tingkat nasional, kepengurusannya disebut sebagai EXCO Nasional. Begitupun di tingkat daerah, kita akan menggunakan istilah EXCO Provinsi, EXCO Kabupaten Kota, EXCO Kecamatan, hingga kepengurusan di tingkat kelurahan atau desa, RW dan RT.
Esko Partai Buruh dipimpin oleh Presiden. Kemudian posisi yang lain adalah Deputi, Sekretaris Jenderal, Wakil Presiden, Kepala Bidang, Sekretaris Bidang, Wakil Sekjen, Bendahara, hingga Wakil Bendahara. Di samping itu, partai juga akan membentuk organisasi sayap dan lembaga independen. Adapun sayap partai yang dimaksud antara lain Organisasi Pemuda Indonesia, Garda Rakyat, Jam Keswaj, Badan Kesenian Daerah, Ikatan Perempuan Indonesia, Organisasi Pemuda Indonesia, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika digambarkan, struktur partai buruh yang baru adalah sebagai berikut. Dalam menentukan calon legislatif yang akan didukung, Partai Buruh akan mengangkat kearifan lokal. Biarlah orang Kalimantan berpikir dengan kedaerahannya. Begitupun dengan orang Sulawesi dan Papua. Kita tidak harus menyeragamkan dengan berpikir ala Jawa. Dalam hal ini, kita akan memilih dan mendukung orang baik yang ada di daerah. Tidak harus dari buruh. Kalau memang ada tokoh yang memiliki peluang lebih besar mendapatkan dukungan rakyat, partai akan mendukung tokoh tersebut. Kita percaya, tidak mungkin orang baik bertentangan dengan ideologi partai. Untuk pertama kalinya, Presiden Partai Buruh yang baru adalah Said Iqbal. Sedangkan untuk Ketua Badan Pendiri adalah Sony Pujisasono. Selain Said Iqbal dan Sony Pujisasono, nama-nama lain yang akan menduduki posisi di Eksekutif Komite, Majelis Nasional, dan Mahkamah Partai antara lain. Sekretaris Jenderal ORI, Ferry Nurzali. Sekretaris Jenderal Partai Buruh Lama, Agus Supriyadi. Koordinator Gekanas, R. Abdullah. Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz. Ketua Umum KPBI, Ilham Syah. Ketua Umum KSBSI Yohanes Darta Pakpahan. Ketua Umum SPI Henry Saragi. Sekretaris Jenderal KSPI, Ramidi. Ketua Umum FSP Kep, Sunandar. Didi Supriyadi dari Organisasi Guru, Guru Honorer, Guru Swasta dan Tenaga Honorer. Mirah Sumirat dan Nani Kusmaini dari Perempuan Indonesia. Ketua Umum FSP Farkes, Idris Idam. Buya Fauzi dari KSPI, Abdul Hakim dari PPMI, Sabda Pranawajati dari KSPI. Baris Silitonga dari Garda Metal. Kiki Warlansyah sebagai aktivis buruh. Freddy dari ORI dan Hermanto Ahmad yang merupakan tokoh buruh. Dengan demikian, kepengurusan Partai Buruh yang baru secara merata berasal dari 11 organisasi pendiri Partai Buruh yang baru, yaitu Partai Buruh Lama, KSBSI, ORI, SPI dan Organisasi Nelayan, RRI KSPI, RRI FSPMI, KPBI, Gekanas, RRI FSP Kep, FPTHSI, dan GPI. Bagian ke-6, struktur pengurus daerah. Terhitung sejak tahun 2021, yang akan duduk menjadi ketua atau sekretaris pemilik atau pendiri Partai Buruh yang baru di kepengurusan Esko Provinsi, Esko Kabupaten Kota, dan Esko Kecamatan adalah organisasi pendiri partai yang memiliki jumlah keanggotaan serta membayar iuran terbesar di daerah tersebut. Bagian ke-7, hal-hal yang akan diputuskan Kongres. Dalam Kongres Partai Buruh yang baru, yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Oktober atau Desember 2021, akan diputuskan hal-hal mendasar yang meliputi: pertama, ADART Partai Buruh yang baru. Kedua, kepengurusan dan struktur Partai Buruh yang baru mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, RW dan RT. Ketiga, platform Partai Buruh yang terdiri dari 13 isu perjuangan. Keempat, program kerja Partai Buruh. Kelima, strategi pemenangan Partai Buruh yang meliputi 6K dan 1W. Strategi 6K dan 1W itu adalah kesadaran kelas, kepengurusan kuat, kelolosan di KPU,
keterpilihan wakil rakyat, kemenangan partai, keberpihakan pada rakyat, dan 1W-nya adalah welfare state. Poin keenam yang akan diputuskan di dalam Kongres Partai Buruh yang baru nanti adalah isu utama perjuangan Partai Buruh. Ketujuh, resolusi Partai Buruh. Kedelapan, pengesahan Mahkamah Partai Buruh. Kesembilan, pengesahan nama partai, ideologi partai, dan azas partai. Kesepuluh, penetapan ikrar partai, mars partai, lambang partai, salam partai, naskah pelantikan, dan lain sebagainya. Dan yang ke-11 adalah pengesahan dan penetapan badan pendiri atau pemilik Partai Buruh yang baru. Dan hal-hal lain yang akan diputuskan kemudian di dalam kongres tersebut. Bagian ke-8, pembentukan tim bersama. Pemilik atau pendiri Partai Buruh yang baru akan membentuk tim bersama untuk sesegera mungkin menyusun kepengurusan tim verifikasi administrasi dan faktual agar bisa menjadi peserta pemilu tahun 2024. Tim lain yang akan dibentuk adalah Panitia Rapimnas tahun 2021 dan Panitia Kongres tahun 2021. Bagian ke-9, alur kerja. Yang pertama adalah penandatanganan akta pernyataan kesepakatan bersama. Yang kedua adalah pembentukan tim kecil untuk melakukan mapping, melakukan verifikasi, dan memenuhi administrasi secara faktual agar bisa ikut dalam pemilu tahun 2024. Kemudian kita juga akan memastikan agar kepengurusan partai ini ada di 100% provinsi, di 75% kabupaten kota, dan di 50% kecamatan di seluruh Indonesia. Alur kerja yang ketiga adalah Rapimnas Partai yang akan diselenggarakan paling lambat pada bulan Agustus 2021 ini dan kemudian dilanjutkan dengan Kongres yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Oktober atau selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2021. Dan yang terakhir adalah kita akan bekerja untuk memastikan agar pada bulan Maret 2022, partai ini sudah memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk bisa ikut dalam pemilu tahun 2024. Kawan-kawan semua, demikian selayang pandang mengenai Partai Buruh yang baru. Semoga setelah menyimak penjelasan tadi, kawan-kawan lebih mengenal Partai Buruh. Kemudian setelah mengenal, menjadi semakin paham dan kemudian bersama-sama membesarkan dan memenangkannya. Bersiaplah untuk membangun perjuangan gerakan politik bersama Partai Buruh, sebuah partai identitas yang didedikasikan untuk rakyat kecil. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara Partai Buruh yang lama dan yang baru? Pertama, Partai Buruh bukanlah partai dinasti, bukan partai yang dimiliki oleh pemilik uang, bukan partai yang turun-temurun, dan bukan partai yang beraliran suku, agama, atau ras. Partai ini bukan partai Menara Gading. Dengan kata lain, Partai Buruh adalah partai milik rakyat. Perbedaan yang kedua adalah, Partai Buruh adalah partai progresif revolusioner dalam membangun nilai kemanusiaan, keadilan, dan menegakkan anti-korupsi. Ketiga, platform Partai Buruh berbeda dengan partai lain, karena langsung mengangkat isu rakyat sehari-hari, yaitu daulat rakyat, bukan daulat uang. Bukan daulat kekuasaan, bukan daulat pemilik modal, dan bukan daulat tuan, tetapi rakyat berkuasa atas negeri ini. Perbedaan yang keempat, lapangan kerja yang ingin dibangun Partai Buruh tidak hanya bertumpu pada pasar uang dan pasar barang, tetapi juga membangun pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan cara membangun pasar tenaga kerja, di mana setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal lain yang akan dibangun Partai Buruh adalah pasar sosial, seperti memberikan jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan perumahan, jaminan air bersih, dan jaminan makanan untuk rakyat. Cita-cita yang dibangun Partai Buruh adalah negara anti korupsi, dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi lembaga superbody dan ekstraordinari. Selanjutnya, perbedaan yang kelima, hanya Partai Buruh yang di parlemen daerah dan tingkat nasional akan menyuarakan tentang upah dan hubungan industrial.
meliputi penolakan terhadap outsourcing, penolakan karyawan kontrak yang berulang-ulang, menolak upah murah, menolak pesangon rendah, dan menolak jam kerja yang eksploitatif. Isu ini tidak akan disuarakan partai lain, kecuali Partai Buruh. Hanya Partai Buruh yang akan memperjuangkan jaminan sosial. Selain jaminan pensiun dan hari tua, Partai Buruh juga akan memperjuangkan jaminan makan untuk rakyat kecil, buruh yang ter-PHK, petani, dan nelayan, dalam bentuk subsidi makanan sebesar Rp1 juta per bulan bagi 100 juta rakyat Indonesia. Partai Buruh akan memperjuangkan penurunan harga rumah setengah dari harga sekarang. Selain itu, Partai Buruh juga akan memperjuangkan agar seluruh rakyat memperoleh pendidikan gratis sampai minimal diploma 3. Partai Buruh juga akan memperjuangkan agar disabilitas atau penyandang cacat bisa bekerja. Anak-anak bisa mendapat pendidikan dan kesehatan, serta kaum perempuan tidak termarginalkan. Jangan ada lagi guru honorer. Semua guru honorer dan tenaga honorer harus diangkat menjadi PNS. Sementara itu, guru swasta minimal harus dibayar senilai UMK. Itulah yang membedakan perjuangan buruh dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah bisa? Jawabannya, sangat bisa. Ini tentang politik anggaran. Anggaran untuk rakyat harus diperjuangkan minimal setengah dari total nilai APBN dan APBD. Tentara menjadi alat pertahanan yang kuat bersama rakyat, sedangkan polisi menjadi alat keamanan yang manusiawi bersama masyarakat. Tidak boleh ada kekerasan di dalam daulat rakyat. Itulah partai kita, Partai Buruh. Tentu saja, kita berterima kasih dan akan terus mengingat jasa, pengorbanan, dan dharma bakti para pendiri awal Partai Buruh, yaitu almarhum Profesor Dr. Mochtar Pakpahan, Pak Sony Pujisasono, Bang Darta Pakpahan, Bang Ismail, Bung Agus Supriyadi, dan seluruh pejuang serta keluarga besar Partai Buruh di seluruh Indonesia, yang semenjak awal berdirinya Partai Buruh terus berjuang demi kaum buruh dan rakyat kecil untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Kita berdoa agar Bang Mochtar Pakpahan, panggilan sayang kami kepada beliau, diterima di surga Tuhan atas keyakinan dan amal ibadah beliau. Orang yang ketika ajal akan menjemputnya, tetap berpesan, bersatulah kaum buruh, dan jadikan Partai Buruh sebagai alat perjuangan politik kaum buruh di Indonesia dengan azas welfare state. Damailah di surga Tuhan, Bang, dan para pejuang Partai Buruh yang telah mendahului kita pun, semoga diterima di surganya. Profesor Dr. Mochtar Pakpahan dan Pak Sony Pujisasono adalah dua tokoh awal Partai Buruh yang tak pernah lelah untuk menjaga keberadaan Partai Buruh agar tetap eksis secara konstitusional di Republik ini. Mereka berdua bersama para pendiri, pengurus, anggota, dan pejuang Partai Buruh yang lama ini membangun kembali kebangkitan Partai Buruh yang baru kembali lahir dan bangkit di tahun 2021 menjadi Partai Buruh yang baru. Partai Buruh yang baru ini diinisiasi oleh ratusan elemen serikat pekerja, serikat petani dan nelayan, persatuan guru honorer dan tenaga honorer, Gerakan Kesejahteraan Nasional, Organisasi Rakyat Indonesia, Rumah Rakyat Indonesia, Gerakan Perempuan Indonesia, anak muda, pelajar, mahasiswa, pegiat lingkungan hidup dan HAM, masyarakat adat, dan elemen gerakan sosial serta gerakan rakyat kecil lainnya. Bersatulah kita semua untuk mewujudkan negara sejahtera. Tugas kita bersama untuk melanjutkan dan membangun Partai Buruh yang baru ini sebagai alat perjuangan politik kaum buruh dan rakyat kecil demi mewujudkan negara sejahtera. Indonesia yang adil dan makmur, yang menempatkan buruh pabrik, buruh tani, buruh kantor, buruh nelayan, guru honorer, tenaga honorer, guru swasta dan guru PNS, buruh perempuan, perempuan termarginalkan seperti ibu jamu gendong, ibu tukang sayur, ibu penjual nasi, ibu PKK, ibu jumantik, disabilitas atau penyandang cacat, anak muda yang progresif, PKL, pedagang asongan, buruh informal, tukang ojek atau ojol, tukang beca, sopir angkot, bidan, perawat, tenaga kesehatan, miskin kota, miskin desa, rakyat kecil, masyarakat adat, penggerak lingkungan hidup, penggiat HAM,
tukang bakso, penggiat koperasi, pelaku UMKM, pengusaha muda usaha kreatif, pelaku usaha multi-level marketing, anak muda, pelajar, mahasiswa, anak band, seniman, hingga olahragawan. Mereka semua adalah bagian penting dan prioritas utama dalam kebijakan negara. Bersatulah kaum buruh dan rakyat kecil. Sekali layar terkembang, pantang surutuk ke belakang. Rawe-rawe rantas, malang-malang putus. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Inilah transformasi dari Partai Buruh yang lama ke Partai Buruh yang baru. Digagasnya kembali kebangkitan Partai Buruh yang baru, di bawah kepemimpinan Presiden Buruh, Said Iqbal, membawa harapan baru bagi kita semua. Seperti kita ketahui, Said Iqbal adalah tokoh buruh yang telah berkecimpung dalam gerakan buruh nasional dan internasional selama hampir 35 tahun. Karena itulah, mari kita sambut Partai Buruh yang baru sebagai alat politik perjuangan konstituen Partai Buruh. Semangat inilah yang juga pernah digelorakan Said Iqbal dalam orasinya di Gelora Bung Karno dalam peringatan May Day tahun 2014 yang lalu. Hari ini kita kembali meneguhkan niat dan hati pikiran kita. Hari ini kita kembali menunjukkan bahwa kalau kaum buruh, petani, nelayan bisa bersatu, maka Republik Indonesia akan jauh lebih baik dari sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negeri ini hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Kalangan menengah ke bawah, kaum buruh, kaum tani, buruh honor, nelayan yang di ujung pelosok sana, mereka selalu terhimpit dalam kemiskinan. Pergilah kamu ke Universitas Indonesia di Depok sana. Kamu masuk di gerbang UI, mulai dari Fakultas Psikologi, kamu putar ke Fakultas Hukum. Semua tempat-tempat itu adalah parkir mobil dan padat mobil-mobil. Pergi ke Salman ITB, di parkir-parkiran kampus ITB, semua mobil sepanjang Salman ITB di jalan ini juga parkir mobil. Pergilah kamu ke kampus yang disebut kampus rakyat di Bulak Sumur sana, UGM Jogja. Sekarang kamu tak akan pernah melihat sepeda, andong atau becak. Semua parkir mobil terisi penuh dengan mobil-mobil. Apa artinya kawan-kawan? Artinya sekolah-sekolah terbaik di negeri ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya uang. Apakah karena anak seorang buruh lahir dari rahim ibunya buruh, bapaknya buruh, dia tidak punya hak untuk mendapatkan sekolah terbaik di negeri ini? Apakah karena kamu buruh, kamu tidak punya hak untuk tidak terlibat kembali dalam kemiskinan yang disebut circle of poverty, lingkaran kemiskinan? Oleh karena itu kaum buruh, buruh honor, hei kaum buruh, hei kaum buruh, hei kaum buruh, apakah siap berjuang? Yang mau berjuang tepuk tangan, yang mau berjuang tepuk tangan, yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat. Kegagalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah pemicu utama kebangkitan kembali Partai Buruh yang baru sebagai alat perjuangan politik kaum buruh. Bagaimana mungkin negara dikooptasi parlemen dan pemerintah yang berkuasa untuk menghilangkan hak-hak rakyat melalui sebuah proses politik yang kaum buruh tidak bisa terlibat di dalamnya? Mengapa keberadaan Omnibus Law harus dilawan secara politik? Dan salah satu kunci jawabannya adalah gerakan politik melalui Partai Buruh. Karena
Salah satu perjuangan Partai Buruh adalah membatalkan Omnibus Law melalui gerakan sosial dan politik. Gerakan yang bertumpu pada kesadaran kelas buruh. Upah murah, dengan hilangnya UMSK dan UMK hanya naik sebesar inflasi, merupakan contoh dari dampak buruk dari Omnibus Law. Upah murah akan mengakibatkan daya beli rakyat kecil dan kaum buruh terjun bebas dan termiskinkan secara struktural. Akibat upah murah, daya beli petani dan nelayan, miskin kota, miskin desa, dan rakyat kecil lainnya akan turun dan terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Para guru honor dan tenaga honorer masih banyak yang digaji hanya Rp300.000 dalam sebulan. Daya beli yang menurun inilah yang mengakibatkan orang-orang yang termarginalkan akan semakin miskin. Ibu jamu gendong tidak laku jamunya. Ibu tukang sayur tak habis terjual sayurnya. Tukang becak tak ada lagi yang menumpangi becaknya. Tukang ojek atau ojol tak lagi berpenumpang. Pedagang asongan menurun jualannya. Banyak PKL akan tutup lapaknya. Pelaku UMKM, koperasi, hingga multi-level marketing akan kehilangan pembelinya. Miskin kota dan miskin desa bertambah jumlahnya, para penyandang cacat makin jauh dari pelindungannya, dan rakyat kecil makin menjerit terhimpit masalah ekonominya. Anak-anak muda, mahasiswa, para pelajar, buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, akan terenggut masa depannya tanpa kepastian dikarenakan Omnibus Law memberikan ruang kepada pengusaha untuk menggunakan outsourcing seumur hidup dan kerja kontrak yang berulang-ulang tanpa batas. Peluh keringat dan derai air mata pada ibu dan ayah yang mencari sampingan penghasilan keluarganya hilang ditelan angin dikarenakan sistem kerja outsourcing seumur hidup dan karyawan kontrak yang berkepanjangan. Omnibus Law menghilangkan kesempatan kepada buruh tani untuk mendapatkan tanah dan ternaknya, buruh nelayan untuk mendapatkan ikannya, buruh pabrik untuk mendapatkan kesejahteraannya, masyarakat adat untuk mendapatkan hak ulayatnya, tukang ojek dan perempuan termarginalkan untuk mendapatkan hak-haknya. Buruh yang bekerja mendapatkan pesangon yang kecil, jam kerja yang panjang, upah per jam yang di bawah upah minimum, PHK yang dipermudah dan minim perlindungan, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan diabaikan. Buruh perempuan yang sedang menggunakan cuti haid dan melahirkan akan berpotensi untuk kehilangan upahnya saat mengambil cuti, dan tenaga kerja asing buruh kasar merebut kesempatan tenaga kerja lokal untuk bekerja di negerinya sendiri. Karena TK unskilled worker dipermudah masuk ke Indonesia tanpa lagi memerlukan surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja. Harga rumah yang tidak terjangkau lagi oleh rakyat kecil, impor beras dan bahan pokok lainnya yang berlebihan, harga listrik dan BBM yang meningkat tajam, biaya pendidikan di perguruan tinggi mahal, dan masih banyak lagi segudang persoalan yang semua itu diputuskan melalui proses politik di DPR dan di tangan pemerintah. Tetapi kita, rakyat kecil, tidak bisa terlibat di dalam proses politik itu, karena kita belum mempunyai partai politik yang berbasis konstituen buruh, tani, nelayan, perempuan termarginalkan, anak muda, disabilitas, dan yang lainnya. Karena itulah, membangkitkan kembali kehadiran partai buruh yang baru adalah salah satu cara kita untuk berjuang secara politik demi terwujudnya negara sejahtera, welfare state. Membangkitkan kembali kehadiran partai buruh yang baru adalah ikhtiar kita untuk menjaga keseimbangan antara orang kaya dan kepentingan orang miskin dan rakyat kecil.